Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fatma Muhammad Zahid dengan NIM 1962401. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil Figma atau website yang sudah saya buat mengenai career path dan competition path yang saya ambil. Oke, langsung aja. Jadi, bentar. Oke. Di sini saya buat Figma-nya dalam bentuk desktop. Ceritanya tuh ya dalam bentuk desktop ini bisa ngelihat nama saya dan apa yang saya mau, apa yang saya ingin menjadi, terus habis itu jurusan S1 dan expertise saya di C++, Python, GML, HTML5, CSS, sama JavaScript, sama other interestnya ada video games, ada making music, terus ya nongkrong sama teman-teman, terus Smash Bros. Oke, langsung aja saya ingin menjelaskan mengenai career path game developing. Jadi apa sih itu game developing? Game developing adalah proses pembuatan sebuah permainan digital yang mencakup perancangan ide, pembuatan mekanika gameplay, desain visual, pengembangan kode program, pembuatan audio, hingga pengujian agar game bisa dimainkan dengan baik oleh pengguna. Di bidang ini menggabungkan aspek seni, teknologi, dan kreativitas karena melibatkan kerjasama antara programmer, game designer, artist, dan sound engineer. Di sini ada beberapa tampilan game yang saya cantumkan, ada Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Undertale, sama Super Smash Bros. Opportunity di game development itu banyak banget, apalagi di Indonesia sudah ada aturan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri game di Indonesia. Ini bisa dilihat opportunitiesnya gimana, emang bagus. Dan untuk game developing roles ada yang menjadi programmer, di mana programmer dalam game development bertugas menulis kode untuk mewujudkan mekanika permainan, logika, AI, sistem fisika, dan mengintegrasikan aset agar game bisa dimainkan sesuai desain. Tools umumnya biasanya ada Unity, Unreal Engine, Godot, ada Visual Studio, sama ada satu lagi yang biasa saya pakai itu GameMaker. Terus habis itu ada Audio Artist. Audio Artist itu berfokus pada pembuatan musik, efek suara, sama voice over untuk memperkuat suasana, emosi, serta imersi pemain dalam game. Dan di sini harusnya ada FL Studio, tapi ada Audacity toolsnya. Visual artist itu yang bertanggung jawab dalam menciptakan aset visual seperti karakter, environment, UI, hingga animasi agar game memiliki identitas artistik yang konsisten dan menarik. Di sini ada Sprite dan Blender. Dan yang biasa saya pakai untuk game development saya sendiri itu Sprite karena lebih enak dan lebih intuitif. Blender belum pernah nyoba sih, cuma kayak Sprite itu my go to. Dan juga kalau misalnya di GameMaker biasanya pakainya Sprite. Game engines yang saya akan jelaskan itu ada 3: Unity, Godot, Unreal Engine. Jadi Unity itu ya game engine dan ada perks sama cons-nya. Di sini ada tidak terlalu sulit untuk dipelajari Unity. Terus banyak library, banyak video tutorial, tapi mulai berbayar jika game yang kita buat sudah mendapatkan keuntungan. Salah satu game yang dibuat dalam Unity itu ada Hollow Knight. Selanjutnya ada Godot. Godot itu yang paling ringan atau kecil di antara ketiga ini, gratis, open source, dan gak banyak video tutorial di YouTube-nya. Salah satu gamenya adalah Dome Keeper. Selanjutnya Unreal Engine. Jadi kalau misalnya Unreal Engine tuh kualitas grafiknya jauh lebih bagus daripada
kedua yang sebelumnya saya sebutin, tapi size-nya besar banget. Terus butuh sumber daya yang kuat. Salah satu game yang dibuat di Unreal Engine itu Final Fantasy VII. Ada beberapa game community juga yang ada di Indonesia. Terus yang saya sebutin hanya ada 3, ada IGGI, GI, sama GDB. Nah, ini ada career path-nya, bisa jadi indie, bisa menjadi middle tier atau triple A game. Jadi kalau misalnya indie game itu permainan yang dikembangkan oleh individu atau tim kecil dengan anggaran terbatas. Biasanya tanpa publisher besar, tetapi dikenal karena kreativitas tinggi, ide unik, dan kebebasan artistik yang jarang ada di game besar. Salah satunya ada Five Nights at Freddy's by Scott Cawthon. Personally, FNAF itu salah satu game yang menemani saya pas lagi kecil. Ini salah satu game favorit saya, game indie favorit saya. Middle tier atau double A game. Middle tier game dibuat oleh studio berukuran menengah dengan sumber daya lebih besar dari indie, namun tidak sebesar triple A, menekankan keseimbangan antar kualitas grafis, gameplay solid, dan biaya produksi yang relatif terjangkau. Salah satunya adalah Hollow Knight, tapi ya personally belum pernah dimainin sih sama gue. Oke, selanjutnya triple A game. Triple A game itu game dengan budget yang besar, tim pengembang ratusan orang, serta dukungan publisher besar, berfokus pada grafis realistis, konten luas, dan kampanye pemasaran besar untuk mencapai penjualan yang masif. Salah satunya ada God of War, tapi selain itu ya banyak sih kayak FIFA gitu-gituan lah. Saya sendiri memiliki interest yang besar dalam game development karena hasilnya itu langsung bisa kelihatan kalau misalnya berhasil. Dan juga saya juga sangat suka dalam creative processnya. Saya suka banget, nggak cuma butuh logika gitu, tapi butuh suatu keunikan dari diri kita sendiri untuk nge-create something. Dan itu salah satu hal yang membuat saya tertarik sama game development. Oke, selanjutnya ada competition path, ada CTF. CTF atau Capture the Flag. Dari Richard Stallman ngomong playfully doing something difficult, whether useful or not, that is hacking. Jadi CTF itu essentially hacking. So apa sih itu CTF? CTF itu atau Capture the Flag adalah kompetisi keamanan cyber di mana peserta menemukan bendera atau flag tersembunyi dengan mengeksploitasi kerentanan dalam sistem aplikasi atau jaringan yang telah disediakan. Nah, biasanya kalau misalnya di CTF itu lebih ke arah ofensif atau defensif. Di mana ofensif itu lebih ke hacking dan defensif itu threat intelligence and incident response. Uniknya CTF itu durasinya panjang, bisa sampai 8-24 jam untuk yang lokal, dan bisa beberapa hari untuk lomba CTF yang internasional. Itu emang karena saking susahnya. Write-ups itu maksudnya dokumentasi, kita disuruh dokumentasi untuk tiap kali kita nge-solve. Jadi langkah per langkahnya akan didokumentasi. Open everything itu maksudnya kita bebas membuka sumber apapun, mau itu ChatGPT, Google, apapun. Emang karena susah itu. Sama no jack of all trades, nggak mungkin ada satu orang yang bisa mengerjakan semuanya. Biasanya satu orang itu hanya memegang 2 atau 1 bidang. Nah, CTF itu ada beberapa fields yang diantaranya adalah web exploit, ada PWN, ada kriptografi, reverse engineering, digital forensic, sama blockchain. Web eksploitasi itu bidang keamanan cyber yang berfokus pada pencarian dan pemanfaatan celah keamanan dalam aplikasi web, seperti SQL injection, cross-site scripting, atau remote code execution. Tujuannya biasanya berupa pengujian penetrasi untuk meningkatkan keamanan atau eksploitasi berbahaya oleh penyerang. Tools yang umum digunakan antara lain Burp-Suite, OWASP, SQL Map, dan Postman untuk uji API. PWN atau Binary Exploitation adalah teknik mengeksploitasi program biner dengan
menyelamatkan bug seperti buffer overflow, format string, atau use after free agar dapat mengeksekusi kode berbahaya atau mendapatkan akses lebih tinggi. Jujur untuk CTF ini sendiri saya merasa saya kurang jago, bahkan saya emang beneran nggak bisa, karena emang susah capture the flag. Gak terlalu menarik untuk diri saya sendiri, tapi mungkin akan saya coba lebih dalam sama teman-teman saya di semester ini untuk biar lebih tahu aja capture the flag. Konsep kriptografi itu ilmu yang mempelajari cara mengamankan data melalui teknik enkripsi, dekripsi, tanda tangan digital, dan hashing. Dalam konteks keamanan komputer, kriptografi digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Tools yang sering digunakan meliputi OpenSSL, Hashca, GPG, dan library pemrograman seperti PyCryptodome. Ada reverse engineering juga, itu proses menganalisis perangkat lunak atau perangkat keras untuk memahami cara kerjanya, menemukan kerentanan atau memodifikasi perilakunya. Biasanya dipakai dalam analisis malware, debugging, atau cracking software. Umumnya tools yang dipakai itu ada Ghidra, Radar 2, Binary Ninja, dan OliDBG. Digital forensics itu bidang yang berfokus pada penyelidikan dan analisis bukti digital dari perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, atau server untuk keperluan hukum atau investigasi keamanan. Biasanya memakai tools autopsy atau FLUSK, FTK, Forensic Toolkit, ENCASE, dan Volatility untuk memory forensics. Terakhir, blockchain itu teknologi terdesentralisasi yang menyimpan data transaksi dalam bentuk rantai blok terenkripsi sehingga sulit dimanipulasi. Blockchain banyak digunakan pada cryptocurrency, smart contract, dan sistem transparansi data. Tools yang biasa dipakai ada LangGanache, TruffleSuite, Remix IDE, Ether.js, or Web3.js, serta MetaMask untuk interaksi dengan jaringan blockchain. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.